Cinta pertama lu 3 Yang tahun? pertama 4 tahun, yang kedua 3 tahun, yang terakhir setahun. Gue dulu tuh sering banget diselingkuhin. Gak cuma sekali, kayak mungkin kalau dihitung ya lebih dari 5 kali kali ya. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Kali ini kita kedatangan Cinta. Hai. Lama banget gue nunggu-nunggu Cinta nih, akhirnya Cinta yang beneran dateng. Semoga ntar beneran ya ada cinta. Semoga. Cinta, apa kabar Cinta? Baik dong, lo apa kabar? Baik, terima kasih udah mau datang ke Sama-sama. rumah Ahquat. Sebelumnya tahu Ahquat kan? Enggak dong, Lewat di FYP TikTok gue. lewat FYP. Kayak quotes-quotes gitu kan. Oke. Karena gue anaknya quotes banget. Enggak Ada deh. yang nggak apa-apa kok, memang kita tuh kadang hidup butuh quotes-quotesan Iya kayak dong, gitu. bener dong. Iya, Daripada ngedengerin dari orang lain, betul. jadi kita baca aja. Iya, tadi agak bahaya ya, takutnya nanti 9.000 followers kita kayak, kamu menghina kita? Enggak, bercanda ya. Oke, Cinta dikenal sebagai MC. Betul, host. Betul. Lu seneng nggak sih sebagai MC, Cin? Senang banget, senang banget. Emang itu yang udah lu mimpikan dari dulu? Betul, jadi gue tuh masuk ke dalam dunia public speaking itu sejak gue SMA. SMA, kenapa bisa? Karena menurut gue SMA itu adalah dimana masa gue pribadi mencari apa yang gue suka. Jadi selama gue belum menemukan itu, gue mencari. Jadi gue cobain semua hal yang bisa gue coba. Salah In satunya positive adalah way ini. ya, kayak hobi-hobi. Hobi-hobi, gitu. iya. Kayak ya gitu kayak MC, terus apalagi bisa dicobain semuanya. Sampai ada ketemu kliknya, oh ternyata suka banget nih sama yang ini. Oke. Nah, gue ketemu klik gue sama dunia public speaking itu ketika gue diminta untuk jadi MC Sweet Seventeen temen gue. Oke. Pertama kali. Dan gak dibayar? Gak dibayar. Oke. Cint tolongin gitu. Gue dalam hati kayak, gue gak punya pengalaman. Dan itu MC pertama banget ya kan? MC pertama banget. Beneran pertama kali MC. Yaudah tapi coba dulu deh. Karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu kan. Betul. Akhirnya pas nyoba, di situ bener-bener kayak gue, ternyata gue suka. Gitu kayak, gue terchallenging ya ternyata untuk lebih tahu tentang dunia public speaking ini. Oke. Semenjak itu, gue dengan kepedean yang gak punya skill itu, tapi gue mau coba, setiap ada event di sekolah gitu, gue menawarkan diri, aku mau coba jadi MC-nya gitu. Kayak gitu-gitu. Sekolah di mana dulu? Di Jakarta apa di Bali? Di Cikarang. Oh, di Cikarang. Cikarang Di atau Don Bosco, lima. sekolah Katolik gitu. Oh, iya. Terus kayak yaudah, terus dari situ mulai MC terus tuh di sekolah. Terus adalah panggilan mulai jadi MC di luar yang kayak untuk gathering keluarga, gathering komunitas. Tapi itu pun bayarannya masih yang kayak nasi kotak. Masih kayak, boleh deh Kak, yang penting ada transportnya. Nasi kotak sama dijemput gitu. Sama disembah, terima kasih ya. Sama kaset yang welcome. Terima kasih. Terima kasih gitu ya. Cuman banyak orang yang pada akhirnya masuk ke dalam dunia per-MC-an, entah karena diceburin, atau memang mau sendiri. Nah, gue melihat lu tuh mau sendiri. Betul, berarti. gue mau sendiri. Berarti lu tahu capability lu tahu kemampuan lu. Alhamdulillahnya ya. Iya, alhamdulillah, menarik nih. Alhamdulillahnya gue tahu capability gue saat itu, jadi gue ngerasa kayak gue harus coba belajar lebih lagi gitu. Sampai akhirnya, gue mau kuliah ini, mau ini, gue planning semuanya. Kuliah ngambil apa? Komunikasi? Iya, gue ambil komunikasi, maunya di Atmajaya Semanggi kayak gitu. Gue udah planning semuanya. Jadi sebelum gue UN, gue udah keterima di Atma. Keren, karena jalur MC. Jangan-jangan pas penerimaan mahasiswa baru lu lagi MC-nya. Itu mahasiswa pertama gue nih kayaknya. Di Atmajaya itu. Gitu ya. Untuk pada akhirnya lu fokusin di dunia MC ini. Karena kira kayak gue mau belajar gitu. Karena gue belajar. Dan benarlah terjadi selama gue di kampus, gue juga MC kerjaan. Sampai akhirnya gue ikut kompetisi, ikut lomba ini itu untuk ya dunia public speaking banyak ya. Bisa jadi announcer radio, bisa jadi MC, host dan lain-lain. Semuanya gue coba. Semuanya gue coba. Sampai akhirnya ngerasa hari ini ilmu gue cukup kepakai ya sama pekerjaan-pekerjaan yang gue kerjakan sekarang. Dan bisa menghidupi lo ya. Dan bisa menghidupi gue, bahkan yang paling penting sebenarnya adalah bisa jadi impact baik untuk keluarga gue, teman-teman gue gitu. Karena semata-mata gue bekerja tuh nggak money oriented sebenarnya. Betul. Karena gue yakin ketika lo usaha aja, rezeki lo tuh udah diatur. Tinggal lo berjalan aja mengikuti usaha lo. Terus ketika lo dapetin rezeki itu tuh nominalnya tuh jadi belakangan karena lo kerjanya pakai hati. Asli. Gitu. Iya, benar. Gue ngerasa sekarang rezeki itu udah diatur ya, yang penting tuh usaha dan doanya aja gitu. Iya, besok aku ada pensi nih Kak, budgetnya nggak ada.
saya butuh hatinya Kak Cinta, boleh nggak nih? Enggak, saya temennya. Ntar bahasanya kayak gitu. Tapi ini, gue bisa bilang kerjaan ini pada akhirnya menjadi hobi lu juga, tempat bermain lu juga. Betul, betul, betul. Karena di sini gue bisa menemukan banyak teman baru, ya kan? Betul. Relasi baru, obrolan baru, ilmu baru bahkan dari orang-orang yang mungkin jam terbangnya udah lebih tinggi dari gue. Nah, gitu. permasalahannya adalah hobi itu bisa dilakukan pada saat lu butuh untuk nge-boost kembali diri lu. Kalau lu lagi bosen nge-MC atau pernah nggak sih ngerasa bosen nge-MC? Ini pertanyaan yang sering banget gue dapat kayak, lo gak bosen ya? Lo gak capek apa? Lo ada gak titik jenuh lo nge-MC? Sejujurnya pasti ada gak sih? Betul. Gak mungkin gak ada kita jenuh sama kerjaan kita. Cuman gue selalu tanamkan ke diri gue di hidup kita tuh ada kayak apa ya bilangnya, life battery gitu. Kayak Benar. ada di hidup, menurut gue di hidup gue ada 4 baterai. 4. 1 karir, 2 keluarga, 3 pertemanan, 1 pasangan. Oke, pasangan terakhir nih. Oke, kita simpan pasangan di terakhir ya. Ya karena lagi gak ada. Ya, Itu jawabannya guys. Pasangan terakhir terakhir. aja ya. Iya. Jadi menurut gue ketika 4 baterai ini lagi ada, lo bisa atur itu kan. Ya kayak lo lagi ngecas handphone aja. Lo baterai lo udah penuh nih untuk pekerjaan lo udah kerja seharian, baterai lo habis. Ada 3 baterai yang masih lo punya. Nah, gimana siasatinnya supaya gue nggak jenuh sama kerjaan gue? Gue ketemu sama teman-teman gue. Nah, oke. Itu adalah bentuk recharge gue supaya gue tidak merasakan jenuh dengan pekerjaan gue, karena gue sudah membagi waktu gue yang tepat untuk kapan gue kerja, kapan ketemu teman, kapan sama keluarga, sama pasangan nanti aja ya. Karena belum ada. Lagi nggak ada ya. Betul. Kayak gitu. Jadi nyiasatinnya bukan gue cari kerjaan lain, enggak. Tapi ya itu, dengan gue bertemu keluarga, teman, itu sangat-sangat membantu gue untuk melupakan rasa jenuh kerja gue. Setuju. Cuman banyak ya pada akhirnya teman yang dalam tanda kutip lupa kalau temannya kerja lo ini, yang pada akhirnya kalau dia punya acara lo dipakai. Cuman harga temennya gimana menurut lo orang kayak gitu? Jadi ya. Atau pernah nggak ada satu cerita nggak tentang harga temen yang kayak wah ini ngehes ini? Gitu. Sebenarnya gue pribadi gak pernah merasakan itu. Maksudnya kayak ya harga Serius temen. gak pernah? Maksudnya kayak ngenyehin kayak ya harga teman, gue nggak pernah gitu. Karena menurut gue hidup itu soal seperti itu sih, kita saling bantu aja. Kayak sesukses apapun akan ada banyak orang yang butuh bantuan kita gitu. Jadi selama lo masih punya kapasitas, lo masih punya kekuatan untuk bantu, lo bantu. Tapi yang paling penting adalah ketika lo memang nggak punya kapasitas itu, lo juga ngomong kalau lo nggak bisa gitu. Jadi semua tentang komunikasi aja sih sebenarnya. Ketika lo mau bantu, nggak apa-apa. Ini namanya tambahan gerakan tambahan gimmick ya, benar. Jadi menurut gue ketika lo mau bantu dan itu emang lo lagi ada gitu ya porsinya, ya lo bantu aja gitu dengan setulus hati lo. Gitu. Itu juga lo nggak rugi kan, energi doang yang keluar. Dan, tapi ketika lo lagi nggak mampu, ya lo juga bilang aja. Itu sih yang selalu gue lakukan. Gue ngelihat postingan lo tentang bilang tidak, bahkan lo mengapresiasi diri lo karena lo berhasil untuk bilang enggak. Betul. Itu kayaknya baru sekitar 2021 lo postingnya itu, berarti lo sebelumnya anaknya suka iya aja. Benar. Gak enakan ya? Gak enakan. Banget benar. Gitu ya. Kayaknya banyak orang yang ngerasain itu juga kali ya. Cuman akhirnya gue ngerasa kayak hidup kita tuh gak soal prioritasin orang lain terus gitu. Jadi kadang kita mesti ingat yang nolongin diri kita tuh diri kita sendiri. Setuju banget lagi. Jadi kadang boleh untuk ngomong enggak, sorry, enggak dulu. Ya karena emang lagi gak bisa. Bukan karena gak mau, tapi emang lagi gak bisa. I see. Tapi itu pasti butuh proses dan perjalanan dan semua hal-hal yang pada akhirnya membuat lo kayaknya gue harus memulai untuk bilang nggak bisa deh. Iya itu. Triggernya pertama kali apa tuh? Gak mungkin tiba-tiba bangun tidur. Nggak boleh nih, gue harus ngomong nggak bisa nih. Tahu nggak triggernya gara-gara apa? Apa tuh? Gara-gara masa lalu gue di dalam hubungan. Pantesan cinta di paling belakang. Padahal sama dia cinta di paling belakang. Nama doang cintanya nggak ada. Kadang orang yang karena lu memberikan cinta kan, diri lu kan. Iya benar. Kadang orang tulus tuh nggak dibales soalnya. Ya jadi justru gue belajar dari hubungan gue untuk ngomong tidak. Oke. Nah karena dulu gue gue tuh pacaran tuh selalu lama ya, maksudnya kayak nggak pernah yang sebentar. Kayak Nah berapa lama? Paling cepat berapa lama? Paling cepat setahun. Setahun, paling lama? 4 tahun. Lumayan serius anaknya ya. Gue tipe yang satu ya satu. Iya. Emang harus 2? Kan nggak ada yang nyuruh 2. Gue tuh tipe orang yang kalau gue sayang, ya gue akan sayang banget sama lo. Tapi juga gue orang yang gak gampang untuk sayang juga gitu. Jadi butuh proses yang panjang lah untuk gue bisa bilang sayang. Gitu. Jadi di hubungan itulah gue belajar banyak, makanya gue
sebenarnya hubungan gue cukup traumatis untuk gue. Oke. Karena kayak ya diselingkuhin dan lain-lain. Udah tahu ya siapa yang mutusin, guys? Cuman gue tidak pernah dendam dengan mantan-mantan. Serius nggak dendam? Gue nggak benci, gue beneran ikhlas. Nggak, kayaknya lu terlalu positif deh, Cin. Ini beneran sih gue ngomong. Kayak orang tua lu memberi nama cinta tuh tujuannya, pokoknya cinta, jangan hate ya, cinta. Ya gitu. enggak juga, tapi maksud gue kayak gue nggak benci karena justru gue berterima kasih karena dengan apapun yang mereka lakukan itu menjadikan gue hari ini dan gue bisa jadi lebih baik. Karena ya gitu, kayak ketraumaan kita di hubungan justru yang membuat kita lebih hebat hari ini sih. Asik, itu yang membuat lu pada akhirnya berani untuk bilang enggak. Betul, bahkan untuk sebuah pekerjaan. Iya, bahkan untuk impact itu kemana-mana, yeah. Kan? Nggak, ternyata nggak cuma di hubungan, gue di pekerjaan bisa mengimplementasikan bahwa gue bisa ngomong tidak juga. Menurut gue, lu bisa jadi seperti hari ini karena didikan dari orang tua lu juga. Benar, dari dulu. Benar juga. Ya, yang pada akhirnya membuat lu mungkin pada saat itu jadi people pleaser, tapi karena perjalanan hidup lu sendiri dengan segala cobaannya, lu akhirnya berani untuk bilang enggak. Iya. Nah, maksud gue pada saat pertama kali akhirnya lu bilang enggak, itu dalam momen apa? Sebuah project kah? Kerjaan. Iya, karena kayak biasanya kan kita kalau kerja buy one get five ya. Buy one. Disuruh 1 tapi 5. Kerjanya 5. Gitu. Kamu bisa moderator juga kan? Padahal bayarnya MC. Betul. Akhirnya di kerjaan sih pertama kali untuk ngomong, oh gue nggak bisa gitu. Dan pas setelah gue ngomong enggak, hati gue lega banget lagi. Iya. Hati gue lega, tidak merasa bersalah, bahkan gue ngerasa diri gue jadi lebih baik aja. Oh ternyata setelah gue pikir, oh mungkin diri gue butuh itu gitu. Yang selama ini gue nggak melihat itu. Kira ya udah sampai sekarang gue memberanikan ngomong tidak ketika gue tidak punya porsinya. Katakan tidak pada korupsi. Enggak, salah. Tadi kan gue bilang lu tuh lumayan positif anaknya. Lu nggak tahu kenapa, gue bahkan beberapa menit ngobrol sama lu, gue tidak melihat lu adalah pembenci. Ya, tapi pernah nggak ada satu momen yang gue lagi mau negatif nih, gue lagi mau rebelnya atau kesel nih gue nih. Lu pernah marah nggak sih, Cin? Gue pernah marah dan benci banget sama diri gue sendiri. Kenapa? Kok jadi malah ke diri lu? Iya. Gue expect-nya orang lain loh. Gue malah ke diri gue sendiri. Kenapa? Karena gue pernah kayak lost akan diri gue gitu. Oke. Gue nggak tahu gue mau apa, arahnya mau kemana. Menurut gue itu adalah momen terhancur gue ketika gue nggak tahu diri gue itu maunya apa. 2019. Kayak 2020 Iya, kalau 2020 karena Covid udah jelas. Yes. Kerjaan enggak juga. 2021 bahkan. Oh, 2021. Yes, baru dong. Setelah Covid berarti ya. Oke. Itu momen dimana kayak gue lost akan diri gue benci banget sama diri gue karena kok gue bisa nggak kenal diri gue gitu. Oke. Terus gue kayak marah sama diri gue karena gue nggak tahu maunya apa gitu. Tapi gue mau berjalan gitu lah. Jadi kayak nggak ngerti, gue nggak mengenali value diri gue. Padahal kan lu udah menjalani banyak hal, kayak lu udah nge-MC, lu udah menemukan pelajaran-pelajaran baru. Betul. Kok jadi nggak kenal? Mungkin itu terjadi karena ada banyak hal yang men-trigger kita dan menyadarkan kita bahwa ternyata selama ini tuh lo di jalan yang salah tapi lo nggak sadar. Tapi lo di jalan yang benar kan? Sekarang merasa iya sih. Merasa iya. Sekarang merasa iya. Cuma rebel-rebelnya, gue nggak tahu ya definisi rebel dan pengen negatif itu seperti apa. Tapi nggak, maksudnya kayak gue nggak mau tahu kali ini, gue nggak mau mengerti orang dulu, gue mau mengerti diri gue dulu sendiri. Misal kayak teman lo nih, udah keseringan banget kayak Oke, kita ngambil contoh, meskipun tadi lu udah bilang gue nggak pernah sih pakai harga teman apa segala macam. Teman lu, pakai lu nge-MC, terus ada beberapa project dia yang memang udah gede dan segala macam, tapi dia nggak pakai lu. Yang pada akhirnya dia nyari orang lain. Yang secara harfiah, lu kalau susah nyari gue, giliran bagus lu lupain gue. Ada nggak momen-momen yang kayak kesel kayak gitu? Nggak ada. Nggak, Cin, lu yang terlalu positif, Cin. Beneran nggak ada, karena menurut gue kok gue jadi mengarahkan orang ke negatif ya? Karena menurut gue kayak apapun yang hadir di hidup kita itu tuh emang ada porsinya aja. Kayak apapun itu ya, kecuali keluarga maksud gue. Betul. Kayak teman, kerjaan. Jadi ketika gue, misalnya gue punya satu teman yang tiba-tiba jauh, tapi kita nggak ada masalah. Ya. Dulu ketika gue belum mengerti soal porsi hidup, betul, gue akan bertanya-tanya dan bertanya ke dia, kalau jauh
kok lo nggak kontak gue lagi, kok lo menghilang, kok lo nggak mau ngomong sama gue lagi. Overthinking. Ya gue akan mencari jawaban valid untuk mengiyakan kejauhan kita. Tapi di hari ini gue bisa bilang, oh mungkin memang Tuhan kirimin dia ke hidup gue, porsinya cuma segitu. Jadi kita nggak butuh cekcok, kita nggak butuh cekcok dulu untuk bilang nggak cocok. Ya, kayak udah cukup aja gitu, nggak usah ditambah-tambahin lagi aja. Itu pun berlaku di pekerjaan buat gue. Ketika misalnya satu pekerjaan ini waktu itu manggil gue saat dia masih rintis misalnya, contoh yang tadi ya, pas udah besar gue nggak dipanggil lagi. Iya nggak apa-apa juga gitu. Seenggaknya gue pernah berproses kok di situ. Tapi mungkin gue akan besar di tempat yang lain, gitu sih. Jadi kayak stepstone aja ya? Iya, jadi kayak ya mindsetnya kayak gitu aja kalau gue. Oke, kalau dari tadi soal pekerjaan, yang pada akhirnya setelah lu lelah bekerja, lu akan balik ke rumah. Bertemu dengan keluarga-keluarga lu, dan lu sempat bilang kalau udah jarang banget nih ketemu sama saudara-saudara lu. Saudara lu kemarin habis wisuda ya? Iya, yang kakak gue yang pertama. Oh, kakak lu yang pertama habis wisuda. Nah, gue pengen tahu menurut dari pandangan lu, keluarga itu kalau diibaratkan sesuatu, dia itu apa sih? Wah, everything for me sih. Gue kalau udah bahas keluarga gue sensitif banget. Berarti manis kehidupan lu sama keluarga. Kayak secinta itu sama keluarga gue. Oke. Apapun yang gue kerjakan hari ini, gue mau nangis coba. Nggak apa-apa. Ini rumah kita, ya anggap saya rumah sendiri. Apapun yang gue kerjakan hari ini dan gue ngerasa gue bisa sampai ada hari ini, itu semua karena keluarga gue. Kayak karena nyokap gue, karena bokap gue, karena adik-adik gue, karena kakak gue, pasti doain gue yang terbaik. Jadi gue ngerasa ketika gue ada di titik terendah pun, orang yang gak pernah hilang tuh keluarga gue. Jadi gue secinta mati itu family come first sama keluarga gue, apapun yang terjadi. Kayak kalau ada pengorbanan terbesar yang bisa gue kasih untuk keluarga gue akan kasih untuk keluarga gue. Nice. Wow, gue ikut terenyuh teman-teman. Gue pengen tahu, karena pada saat lu menceritakan soal pekerjaan lu menceritakan soal keluarga lu, gue nggak melihat ada, lagi-lagi nggak ada problem di dalam situ. Keluarga lu totally support sama kerjaan lu yang sekarang? Totally support. Kayak setiap gue kerja, mereka adalah orang pertama yang selalu bilang bangga, selalu mereka yang selalu ngingetin untuk jangan lupa doa, selalu ya pokoknya mengapresiasi hal apapun yang gue lakukan. Jadi gue merasa cukup senang dan bersyukur punya keluarga yang sangat manis. Jadi kayak gue semakin semangat untuk sukses tuh untuk mereka. Oke. Berarti lu nggak pernah melalui momen-momen yang kayak gue maunya A tapi keluarga gue memaksa gue untuk ini? Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah enggak. Enak banget ya jadi cinta ya. Mau nambah keluarga baru nggak? Kayak gue mau masuk deh. Kalau dari tadi keluarga aman-aman aja, yang nggak aman tuh sebenarnya cinta karena ditaruh di nomor 4. Justru itu yang pengen gue tahu. Boleh sih. Tapi lu nggak, ini kan, maksudnya bukan apatis dengan cinta kan? Oh enggak dong, gue tetap kayak, gue tetap mau punya pacar. Tetap ada harapan. Iya dong, harus dong, itu harus. Cuman mungkin sekarang karena gue udah mengenal diri gue, gue udah tahu value diri gue apa. Jadi gue sekarang memilih pasangan tuh kayaknya prosesnya lebih lama, karena gue sudah tahu value diri gue apa. Gitu. Kapan momen lu ngerasa, kok gue bodoh banget ya di hubungan ini? Pernah nggak? Waktu gue pacaran sama pacar gue yang kedua. Yang kedua? Iya. Mantan lu berapa sih? 3. Dikit juga ya karena panjang. Setahun, 4 tahun. 4 tahun, setahun. Yang pertama 3 tahun? Iya. Cinta pertama lu 3 tahun? Yang pertama 4 tahun, yang kedua 3 tahun, yang terakhir setahun. 4 tahun ini lu putus nyambung gak? Enggak, dari SMP sampai kuliah. Gue putus karena dia selingkuh. Lu gak pernah selingkuh? Gak pernah. Gue matiin kamera ya. Gak pernah selingkuh. Gak pernah. Oke, gak apa-apa. Berarti yang ngasih lu pelajaran itu, atau yang lu merasa gue bodoh banget di hubungan itu, yang kedua? Iya, yang kedua. Setahun ya? 3 tahun. Yang 3 tahun. Itu momen apa, Cin? Wah, banyak banget sih. Satu deh. Yang paling bener-bener kalau ada momen gue bisa teriakin nih problem biar lu semua bisa belajar. Ini nih momen yang gue mau ceritain. Gue dulu tuh sering banget diselingkuhin. Gak cuma sekali, kayak mungkin kalau dihitung ya lebih dari 5 kali ya. Nyet, cowok-cowok ganteng lu selingkuhin cewek-cewek kayak cinta gitu. Terus waktu di momen diselingkuhin itu gue gak marah. Oke. Gue cuma nangis
Tapi kalau gue boleh teriak hari ini, kayak dulu gue pernah jadi perempuan yang mau minta disayang aja tuh ngemis ke pasangan gue. Jadi kamu jangan putusin aku nggak apa-apa kamu selingkuh, tapi kamu jangan tinggalin aku sayang sama kamu gitu. Itu yang aku sesalin sekarang. Gue kira itu di film doang loh, Cin. Tapi itu terjadi di hidup gue. Itu nyatanya. Iya, kayak gue setrauma itu karena diselingkuhinnya tuh beneran berkali-kali. Terus gue untuk disayang aja sengemis itu gitu. Itu sih yang bikin gue kayak, oh emang gue nggak layak ya buat dicintai gitu. Itu nggak berbarengan sama pada saat lu loss yang tadi yang lu bilang kan? Enggak. Beda lagi. Tapi seberapa? Nah, momen loss itu setelah gue putus. Jadi putus dulu. Baru gue kayak hancur banget gitu. Karena kayaknya waktu gue menjalani hubungannya, ketika misalnya gini, gue lagi diselingkuhin. Harusnya di momen itu gue sedih dong, gue nangis dong. Tapi gue tidak melewati prosesnya. Jadi gue malah hanya diam, hanya memaafkan, begging ke dia untuk jangan putusin gue, jangan tinggalin gue, karena gue mau sama lo. Cin, 3 tahun loh, Cin. Momen-momen yang harus dilewatin saat itu, yang nangis, hancur, itu baru gue lewatin. Kekumpul di akhir. Baru gue bisa rasain, oh ternyata sesakit ini ya, oh ternyata sesedih ini ya, harusnya gitu. Dari 3 itu yang mutusin lo semua? Iya. Setelah lu sadar, 4, 3, 1 tahun itu? Iya. Kenapa lama banget, Cin? Karena gue ngerasa, ya ini gak patut dicontoh. Karena gue ngerasa kayak gue aja ngasih kesempatan ke diri gue itu berkali-kali gak ada limitnya gitu. Karena gue yakin gue bisa menjadi orang yang lebih baik. Apalagi orang lain, apalagi itu pasangan gue gitu. Tapi itu bukan tugas lo lagi. Betul. Makanya jangan dicontoh, kan tadi gue bilang. Apalagi itu pasangan gue kasih kesempatan ke dia bukan karena ya mungkin semata-mata saat itu sayang banget ya. Tapi karena ada keyakinan juga dia pasti bisa berubah. Tapi kan nyatanya tidak ya. Makanya putus. Nggak, biasa orang yang nggak mau putus itu karena susah dapetinnya. Emang susah? Enggak susah. Enggak sih, karena gue susah putus karena gue ngerasa sesuatu yang baik memang butuh perjuangan aja sih, waktu itu mikirnya. Iya. Tapi setelah gue sadar nih sekarang, ternyata hubungan yang benar itu adalah kita bukan mencari kebahagiaan kita di pasangan kita. Tetapi kita menciptakan bahagia yang baru karena kita sudah punya standar bahagia kita masing-masing. Jadi nggak bergantung sama pasangan. Betul, jadi kayak pasangan gue tahu value-nya apa, gue tahu value-nya apa. Hubungan itu akan berjalan rasanya mudah. Jadi ketika kita berjalan bareng, kita akan ciptain bahagia-bahagia baru yang bikin kita tambah sayang sama hubungannya. Menarik. Ini bukan karena dia jago ngomong ya. Jadi kesannya kayak bahasanya kayak wise semua. Cuman gue penasaran jadinya ke prinsip hidup lo, karena dari tadi ya gue bilang you bring the positive vibes, selalu bahagia. Gue nggak tahu. Selalu bahagia sih, ada sedihnya juga sih. Iya, cuman memang biasa orang kayak gitu menaruh itu di belakang. Iya, mungkin karena dijadikan pelajaran aja. Iya, bukan untuk konsumsi publik. Kayak teman-teman gue kayaknya nggak harus tahu deh gue sedih apa gimana. Tapi lu tipikal yang cerita ke teman-teman. Oh iya, tapi sekarang gue pertama cerita ke keluarga dulu, baru ke teman. Oh, keluarga dulu? Iya, apapun itu. Bisa gitu ya? Berarti tentang pacar lu putusnya juga lu cerita ke keluarga? Gue ceritain. Oh, menarik. Even ke mamaku, ke papaku, semua aku ceritain. Nah sekarang soal prinsip hidup. Gue penasaran dengan prinsip hidup dari seorang cinta yang kayaknya gue pegang teguh nih. Sampai sekarang kan macam-macam ya. Ada orang yang bilang hidup tuh harus seperti sungai, mengalir aja. Atau hidup tuh harus seperti apa? Kalau lo kayak gimana, Cin? Soalnya kalau gue hidup tuh sebenarnya soal belajar aja sih. Soal belajar. Karena kayak jangan lihat diri kamu yang dulu, jangan pernah ngerasa kecil, karena kita tuh berproses sambil belajar, dan belajar itu nggak ada finishnya menurutku. Iya. Dan yang paling penting, belajar untuk jadi lebih baik supaya bisa jadi impact baik untuk orang-orang di sekitar kita. Itu sih yang selalu gue pegang. Belajar ya, hidup adalah pelajaran. Menarik. Kalau lu lagi sedih biasa lu ngapain, Cin? Jujur aja, ini dari tadi lo ngeliat gue positif terus kan? Sumpah gue dari tadi tuh sebenarnya mencari di mana nih orang bisa sedih, di mana nih orang bisa marah-marah. Gue ke klub, gue minum sama teman-teman gue, having fun, kita nyanyi, kita dance bareng. Udah hilang tuh. Dan itu tapi under control,
Terus ya udah nangis. Oh, di situ lu nangis. Itu gue nangis. Iya. Momen ketika gue bisa bersenang-senang dan bisa minum bareng teman-teman gue, itu bisa gue nangis. Seandainya kau tahu. Iya. Itu yang sebenarnya dari tadi, karena balik lagi ini adalah pertemuan pertama gue dengan Cinta. Betul. Dan ya dengan segala cara yang gue mau coba tanyakan ke dia untuk tidak menyinggung dia, akhirnya gue dapet deh. Ya, dia gue nangisnya melakukan kapan. hal-hal yang semasa anak muda lakukan. Iya. Karena kebetulan mama papaku juga selalu bilang kayak, masih muda gitu. Iya. Kayak jangan menutup diri untuk main sama teman-teman ke klub, gak apa-apa, yang penting bisa kontrol dirinya gitu. Jadi itu yang selalu gue tanamin juga sih. Ya jadi gue juga sering kok pergi ke klub minum sama teman-teman untuk gue mau cerita, gue sedih, ya gue nangis di situ gitu. Karena menurut gue ketika lo nangis di klub, kayak orang sedikit yang dengar. Iya, sedikit yang dengar dan sedikit yang lihat, karena sayup-sayup di situ. Lu punya mantan teman gak sih, Cin? Mantan teman tuh berarti sekarang Dulu teman, tapi udah enggak. Banyak. Oke. Tapi nggak karena kita berantem, tapi karena memang kayaknya emang udah nggak cocok aja. Udah nggak cocok ya. Tadi lu udah bilang sih soal ya udah kalau memang udah nggak cocok tanpa harus mencari masalah-masalah yang lain, diudahin aja. Iya, Oke. Karena kita adalah quote, a house of quote. Gue pengen tahu satu quote yang dari Cinta sendiri, kayaknya ini gue banget ya. Nggak apa-apa, kita kasih waktu 2 hari untuk berpikir. Nanti bisa dikirim di email. 2 hari lama banget ya. boleh. Nunggu CV feedbacker. Enggak, ini apa, feedback verified Instagram nggak datang. Kan udah pakai langganan kalau sekarang. Saya nggak bisa, sama aja. Situ udah. Enggak juga. Ya, memikirkan itu juga sih. Oke, menarik. Apa ya? Kayaknya ini sih. Tetap bisa jadi diri sendiri, lakuin hal-hal baik untuk diri sendiri, dan bisa jadi impact baik buat orang di sekitar sih. Oke, menjadi berguna buat orang lain. Cool, terima kasih banyak Cinta udah mau main-main. Semoga nggak kapok main-main ke rumahnya Ahkot. Pertanyaan terakhir, gue pengen tahu sunset apa sunrise nih jadinya? Ini caption lu sendiri sih. Kanan, sun kiri. Cinta pribadi, terima kasih di Ngobrol Ah. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Ah selanjutnya. Bye-bye.